Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Garam dan Terang Dunia yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 16. Yesus bersabda, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga." Saudara-saudari terkasih, perikop garam dan terang dunia sudah sering disampaikan kepada umat. Bukankah garam adalah syarat mutlak sebuah makanan terasa lezatnya? Bukankah terang adalah syarat mutlak kehidupan bisa dilihat dengan mata? Garam dan terang adalah syarat sebuah kehidupan. Itulah sebabnya orang menjadi obsesif, ingin memiliki dan menguasai garam dan terang. Namun, bukankah segala sesuatu ada batasnya? Jika memasukkan garam terlalu banyak, makanan akan menjadi asin. Jika menyalakan lampu terlalu terang, mata menjadi silau. Pemakaian garam dan terang yang pas sesuai kebutuhan akan menjadikan hidup terasa nikmat. Jadi, harus dikemanakan garam dan terang yang kita miliki itu? Ya, dibagikan saja kepada mereka yang kekurangan tentu saja. Bukankah kepemilikan kita juga karena mendapat bagian dari Tuhan dengan cuma-cuma? Tuhan memberi kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk menjadi saluran pembagi. Inilah panggilan kita. Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak pula yang harus kita bagi. Memiliki hanyalah sarana untuk membagikan. Kepemilikan kita menjadi bermakna ketika dibagikan. Bukankah hal itu juga yang diajarkan di dalam Ekaristi? Ketika hosti dipecah dan dibagikan kepada sebanyak mungkin umat, sehingga umat memperoleh keselamatan. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Segera bagikan garam dan terang yang kita miliki kepada siapa saja yang membutuhkannya. Saudara-saudari terkasih, perikop garam dan terang dunia sebenarnya hendak mengajak umat Katolik
menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitarnya. Pemikiran ini sebenarnya tidak lazim, karena umumnya orang ingin terkenal, kaya raya, berkuasa. Garam bukanlah identik dengan kekuasaan. Garam hanyalah pelengkap sebuah masakan di dapur. Pepatah yang mengatakan sayur tanpa garam menunjukkan bahwa garam bukanlah sayuran itu, tetapi memberi nilai tambah yang menjadikan sayur itu layak dinikmati. Umat Katolik tidak harus menjadi anggota masyarakat yang penting, tetapi dapat memberi pengaruh baik. Sebagai warga negara, umat Katolik juga berhak menjadi pemimpin pemerintahan. Tetapi jika hal itu tidak bisa tercapai, masih ada banyak cara lain untuk berperan di masyarakat. Umat Katolik dikenal sebagai orang yang jujur, pekerja keras, berpendidikan. Ciri-ciri yang disematkan kepada umat Katolik tadi itu ibarat garam. Umat Katolik menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat di sekitarnya tanpa perlu menjadi seorang pemimpin. Jika sayuran ditaburi garam, maka rasa asin yang menjadikan masakan enak tidak akan pernah berkurang atau menghilang. Demikian juga hal-hal baik yang dibagikan umat Katolik menjadikan masyarakat semakin baik. Kebaikan itu tidak akan berkurang selamanya. Saudara-saudari terkasih, umat Katolik diminta menjadi garam dan terang dunia supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Tujuannya ternyata tidak diletakkan bagi diri sendiri, tetapi bagi masyarakat luas dan kemuliaan Bapa di surga. Semboyan AMDG Ad Maiorem Dei Gloriam jelas merumuskan tujuan umat beriman itu, yaitu bagi kemuliaan Allah. Disinilah iman seseorang dipertaruhkan, yaitu kepada siapa hidupnya ditujukan. Tuhan adalah dasar dan tujuan orang beriman. Tidak mudah memahami Tuhan dan kehendaknya bagi hidup kita, karena seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kitab suci menulis, rancanganku bukan rancanganmu. Dengan menyebarkan garam kebaikan, dunia akan memuji Tuhan. Dengan meletakkan terang di atas bukit, dunia akan bersyukur kepada Tuhan. Walaupun tidak menarik bagi dunia pada umumnya, tetapi menjadi garam dan terang dunia adalah panggilan bagi umat Katolik. Apakah Anda bersedia melakukannya? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitar kita? Apakah hidup kita sudah tertuju kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi pemimpin atau orang terkenal, tetapi untuk menjadi garam dan terang dunia. Dengan menyebarkan garam dan meletakkan terang
Engkau menugaskan kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam membagikan kebaikan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.